Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini yang akan saya bahas mengenai sebab dan akibat orang sampai meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Seperti yang sebelum-sebelumnya sering saya sampaikan, hati-hati, jangan coba-coba Anda pinjam uang di pinjol jika tidak ingin hidup kalian hancur-hancuran. Nah, kenapa saya selalu mengeluarkan statement seperti itu? Karena tentunya berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang pernah menggunakan pinjaman online. Betapa bahayanya pinjaman online, di mana pinjol itu bisa membuat atau menyebabkan hilang harta benda, hilang uang, bahkan sampai hilang nyawa. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama bahas mengenai sebab dan akibat ketika kita pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Yang pertama kita akan bahas masalah sebab masyarakat atau orang-orang meminjam uang di pinjol. Ini tentunya yang menjadi penyebab yang pertama adalah kemudahan akses. Nah, di mana pinjol ini sangat mudah sekali diakses. Banyak iklan bertebaran dimanapun, di platform manapun banyak iklan-iklan pinjol ya, baik itu pinjol legal atau pinjol ilegal. Dan ketika ada seseorang yang tergoda untuk mengakses pinjol tersebut, lalu ada niat untuk meminjam uang di pinjol, nah disitulah dimulainya awal kehancuran tersebut. Kenapa? Ketika kita mengakses pinjaman online, mendaftarkan nomor handphone kita, mendaftarkan email kita. Nah, saat sudah mendaftarkan nomor handphone kita tersebut, nanti kita akan mendapatkan nomor kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone yang kita daftarkan. Nah, saat kita masukkan nomor kode OTP yang dikirimkan oleh perusahaan pinjol itu, dengan secara otomatis data-data yang ada di HP kita tanpa kita tahu, tanpa kita menyadarinya sudah diambil atau sudah bisa dipindahkan dari HP kita ke sistem komputer pinjaman online tersebut. Dari mulai data-data kontak, data-data di galeri, data-data semua yang ada di HP kita, itu ada kemungkinan seperti itu jika kita mengirimkan kode OTP yang masuk di handphone kita. Ya, makanya hati-hati teman-teman ketika kalian melihat postingan di media sosial yang menawarkan kemudahan meminjam uang di pinjol. Itulah awal dimulainya petaka dalam hidup Anda. Ya, karena mungkin Anda tidak menduga saat Anda memberikan kode OTP atau memasukkan kode OTP yang diberikan oleh perusahaan pinjol, Anda pasti tidak akan sadar bahwa data-data Anda itu langsung secara otomatis bisa diakses oleh perusahaan pinjol. Ya, makanya ketika ada orang yang telat bayar di pinjol, diancam disebar data, diancam dihubungi ke kontak darurat, keluar kontak darurat. Itu kenapa? Karena si pinjol sudah punya data-data Anda. Ya, lalu penyebab yang kedua kenapa orang meminjam uang di pinjol? Mungkin ada yang sebagian orang karena terdesak kebutuhan. Ya, saya yakin ada yang terdesak kebutuhan di saat tiba-tiba butuh dana untuk biaya perawatan kesehatan atau untuk biaya hidup atau untuk sekedar kebutuhan yang mungkin mendesak, sehingga saat Anda melihat postingan iklan di media sosial, Anda langsung tergoda untuk meminjamnya. Nah, hati-hati teman-teman, ketika kalian memasukkan data-data tadi, maka tidak ada jaminan data-data kalian akan aman di perusahaan pinjol. Walaupun si pinjol menyampaikan bahwa data-data nasabah yang mengakses pinjol kami akan aman. Ya, makanya kalian jangan mau dibodoh-bodohi seperti itu. Tidak ada jaminan data-data nasabah di pinjol itu akan aman. Kenapa? Saya dulu menggunakan pinjol ya. Saat saya baru memiliki satu hutang di satu pinjol dan saya lancar membayar, tiba-tiba banyak tawaran-tawaran yang mempromosikan pinjaman di pinjol yang lain. Ya, padahal saya tidak pernah mengakses pinjol yang lain, hanya satu perusahaan pinjol saja.
Nah, dari situ juga bisa disimpulkan bahwa data-data yang kita masukkan di satu aplikasi pinjol itu tidak ada jaminan aman. Ada kemungkinan nanti data-data kita digilir berjamaah, dipromosikan, dibagi-bagikan. Wah, ini orang lancar bayar, ayo kalian tawari pinjol-pinjol yang ini, siapa tuh orang ini tergoda. Nah, itulah makanya hati-hati teman-teman. Penyebab yang ketiga, ketika orang meminjam uang di pinjol itu ada yang memang sengaja mencari duit. Ya, jadi dia sengaja mengakses pinjol, sengaja pinjam uang di pinjol, setelah cair dari satu aplikasi, lalu cari lagi aplikasi lain, saat ada limit yang muncul, ditarik lagi, sudah dicairkan, langsung akses lagi, install lagi aplikasi pinjol yang lain, semua terus. Selama ada pinjol itu yang masih mencairkan dana, terus diambil, dikuras habis limitnya. Nah, ada juga yang orang yang seperti itu sengaja pinjam uang di pinjol. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini tidak sengaja mengakses meminjam uang di pinjol dan karena keterpaksaan atau karena kebutuhan atau karena ketidaktahuan atau karena kalian mungkin penasaran ingin tahu seperti apa meminjam uang di pinjol tersebut. Nah, nanti setelah kalian terlanjur pinjam uang di pinjol, ada beberapa akibat yang mungkin timbul ketika kalian meminjam uang di aplikasi pinjaman online tersebut. Ada akibat negatif dan ada akibat positif. Disebut dengan akibat negatif itu saya yakin mungkin sebagian di antara teman-teman semuanya ada yang sudah tahu. Ketika pinjam uang di pinjol dan saat kalian meminjam pertama kali, sebagai contoh pinjam 1 juta rupiah, maka saat dicairkan itu ada yang hanya diterima Rp650.000 dan 14 hari sejak pencairan dana tersebut harus mengembalikan Rp1.300.000. Itu kan akibat negatifnya. Karena saya yakin orang-orang yang pinjam uang di pinjol, saat muncul limit 1 juta rupiah tersebut, harapannya saat dipinjam yang dicairkan ke rekening kita itu 1 juta rupiah. Faktanya tidak seperti itu. Banyak yang akhirnya kaget. Kenapa saya pinjam 1 juta yang cair 650.000? Nah, itulah pinjol. Bisnis keuntungan sebesar-besarnya agar bisa mengeruk harta benda nasabahnya. Jadi kalian baiknya berhati-hati, jangan mudah mengakses pinjol, jangan coba-coba mengakses pinjol jika hidup kalian tidak ingin hancur-hancuran. Ya. Lalu akibat yang kedua, ketika kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, saat sebelum-sebelumnya kalian berusaha menjadi nasabah yang baik, nasabah yang jujur, setia bayar utang, tepat waktu bayar utang, sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, dan saatnya kalian mentok, tidak ada lagi uang yang digunakan untuk bayar, tidak ada lagi harta benda atau tidak ada lagi barang yang bisa dijual untuk bayar utang. Nah, disitulah kalian akan mengalami kesulitan membayar utang pinjol tersebut, dan saat mulai kesulitan tersebut, pinjol tidak mau peduli pada kalian. Pinjol akan terus berusaha menagih dengan berbagai cara. Ada yang hanya mengingatkan, ada yang betul-betul mengancam, mencaci maki, menghina, merendahkan harga diri nasabahnya. Itu akan terjadi ketika kalian sudah mengalami kementokan dan sulit melakukan pembayaran. Ya, jadi hati-hati, walaupun kalian sudah berusaha jadi orang yang jujur, jadi orang baik yang prioritas dalam bayar utang, saat tidak punya dana kalian akan dimaki-maki, diancam-ancam, dikata-katain binatang, dikata-katain diajari oleh orang tua untuk maling, data kalian disebar-sebar, dipermalukan di media sosial, dipermalukan di tetangga, dipermalukan di lingkungan orang-orang sekitar. Itu fakta, teman-teman. Makanya hati-hati, jangan coba-coba kalian pinjam uang di pinjol jika tidak ingin hidup kalian hancur, mental kalian hancur, psikologis kalian hancur, bahkan sampai keluarga atau rumah tangga hancur, dan tidak kuat mental, akhirnya sampai nyawanya hilang karena mengakhiri hidup. Ya, makanya itulah fakta ketika orang meminjam uang di pinjol, dan sebab dan akibat itu pasti terjadi pada kalian. Ya, mungkin di antara kalian ada yang merasakan pernah dimaki-maki, ada yang pernah merasakan pernah dikata-katain binatang. Silahkan tuliskan di kolom komentar, karena ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman yang lain yang saat ini tidak tahu
sebenarnya apa sih akibat ketika pinjam uang di pinjaman online. Jangan hanya kalian berpikir bahwa pinjam uang di pinjol itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalian seolah-olah dibantu, padahal itu hanyalah jebakan di awal saja. Saat kalian mendapatkan pinjaman yang pertama, ada potongan administrasi yang tidak sedikit. Akhirnya karena kalian masih butuh uang, berusaha membayarkan tersebut. Karena kalian tidak tahu, karena kalian orang baik, orang jujur, terus dibayarkan, dipinjam lagi, bayarkan lagi beserta bunganya, dipinjam lagi, ada lagi potongan administrasi di awal atau biaya layanan. Setelah jatuh tempo bayar terus seperti itu, lambat laun satu kali pinjaman saja kalian sudah mulai dimiskinkan, harta benda kalian sudah mulai terambil, gaji kalian sudah mulai terambil, tabungan kalian sudah mulai terambil. 2 kali pinjaman, 3 kali pinjaman, 4 kali pinjaman, dan 5 kali pinjaman, dan seterusnya ya. Harta benda kalian perlahan-lahan akan terkikis, akan habis dikerus oleh pinjaman online. Ya teman-teman, ini harus paham sampai ke sini. Jangan sampai kalian hanya berpikir, gampang lah pinjam uang di pinjol mah gitu kan. Tapi ingat, akan ada bahaya di balik ketika kalian meminjam uang di pinjol. Ini terutama buat teman-teman yang tidak paham, teman-teman yang belum pernah mengakses pinjol, belum pernah meminjam uang di pinjol. Bahaya ini akan bisa berpotensi menghilangkan nyawa kalian. Ya, untuk orang-orang yang sudah berpengalaman meminjam uang di pinjol seperti saya paham betul penagihan pinjol seperti apa. Ya, saya tidak membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal. Menurut saya pinjol legal dan ilegal itu sama saja. Cuman hanya beda status, yang ini statusnya legal dan yang ini statusnya ilegal. Semuanya sama, ya. Cuman ya tetap kalau misalkan kita mengikuti aturan-aturan baik itu di OJK, di APPI, mereka pasti menyarankan pinjamlah di pinjol legal agar aman. Itu menurut versi mereka. Mereka tidak tahu yang terjadi di lapangan seperti apa. Mereka hanya menganggap bahwa pinjol-pinjol mereka ini yang di bawah izin mereka ini baik, bisa membantu perekonomian masyarakat, membantu orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Itu asumsi mereka. Fakta yang terjadi di lapangan yang dialami nasabah pinjol itu luar biasa, 100% atau 300% terbalik dari fakta yang disampaikan oleh OJK. Makanya jangan sampai kalian merasa tergoda atau tergiur untuk meminjam uang di pinjol karena iming-iming pinjol tersebut pinjol legal resmi OJK. Jangan, karena akan ada bahaya di balik semua itu. Akan ada bahaya yang sangat besar yang akan menghancurkan perekonomian kalian, menghancurkan mental kalian, menghancurkan keluarga kalian, dan menghancurkan semuanya, dan akhirnya kalian sampai mengakhiri hidup. Ya teman-teman, tetap waspada. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang terjun meminjam uang di pinjol atau terjerumus meminjam uang di pinjol, yang mana meminjam uang di pinjol itu sama dengan memasuki dunia kegelapan hidup kalian dan memasuki dunia kehancuran hidup kalian. Oke, semoga bermanfaat, dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.